panah dewa. Masalahnya jelas kelihatan. Raja Iblis tewas meledak di tolak dunia dewa. Aura pedang kuat. Berat sekali. Tubuhku malu. Kau meledak. Allah! Gadis ini tubuh suci seni pedang langka. Pedang dewa kuno mengakuinya. Kok tubuhku jadi segemuk ini? Kamu jadi gemuk. Itu kekuatan 50 tahun mantan pemilik pedang. 50 tahun tenaga. Kita berjodoh. Hari ini aku ambilmu murid. Cepat, pedang sudah pilih tuan. Cepat. Tahta sekte pedang misterius lowong 30 tahun. Kini sang dewa pedang muncul. Kenapa? Beliau pemimpin baru kita. Keluarga Chu kami berakar di Yunzong lewat bela diri, latih sejak dini. Yander. Iya. Pedang ini ditempa dari meteor. Satu tebasan, itulah bakat. Zhao Zhao dulu disebut yang paling berbakat, kini gemuk begini. Hanya pantas di sudut. Hanya bisa bersihkan pedang jadikan aib. 3 hari lagi, sekte pedang misterius harumkan warga Chu. Betul. Setahun belajar tari. Aku ragu bisa atau tidak. Astaga. Zhao Zhao, jangan main-main. Lin Feng datang. Nanti jadi istrinya. Ibunya jadi tenanglah. Aku ganti baju dulu. Buruan. Taruh paha babi ini untuk Zhao Zhao. Dia melahapnya. Patuhi aturan. Kak Lin Feng. Bawa mas kawinnya batalkan pertunangan. Aku batalkan pertunangan. Kak Lin Feng. Cakap apa nih? Kita dah nak kawin bulan depan. Sudah jelas. Siapa mau menikahi babi? Dulu kau lumayan, ku buat mainan. Sekarang mau ku apa? Aku cantik dan seksi, tapi malah memilihmu, babi gemuk. Tapi kau janji. Kau akan tetap mencintaiku. Lihat, gaun pengantin siap. Aku yang begadang sulam bendani. Hahaha, datanglah. Lihatlah. Ada gaun pengantin sebesar ini. Ini gaun. Ini spray J. Kegendutanmu. Malu aku bawa kau keluar. Kau bersumpah hanya mau menikahiku. Masa aku bersumpah dulu, kau tak seteruk khinzir pun. Karena aku gemuk, kau mau buang 8 tahun hubungan kita. Sun Lin Feng, awal-awal kau yang mendekati aku, jurus-jurusmu semua aku latih bersama.
Peluang belajar ilmu pedang pun aku serahkan pada kau dah lupa kah? Lin Feng, jangan batalkan tunangan. Wanita akan terhina jika tunangan batal. Bagaimana Zhao Zhao kami bisa menikah lagi? Tidak enak hati. Alamak, silap jalan. Kenapa tak balik urus? Tengok undah kat jemputan dah hantar dah. Jika batal sekarang, Zhao Zhao akan bunuh diri. Benda tua, siapa kau kenal aku? Jangan sok akrab. Kau khawatir padanya. Kalau begitu, mati je sama dia. Tahu? Ku beritahu, murid utama Xuan Jiansek pun mengagumi tuan muda kami. Mulai sekarang, kalian dan tuan muda kami beda kelas. Sun Lin Feng, aku tahu kelakuan musuhmu. Kau malah menyalahkan Zhao Zhao dan mau memutus pertunangan. Brengsek! Rupanya tak bisa diajak baik. Selesaikan di penerimaan murid. Nanti aku urus. Kalahkan sampai berlutut mohon batal. Inilah anak yang kau besarkan. Ini anakmu yang terdidik baik. Kakak, aku. Cutian kuo, sujud. Cutianku. Gagal didik. Tunangan dibatalkan, ikuti hukum klan. 30 cambukan. Kakak, aku. Fata! Fata. Pukul aku saja, jangan dia. Ambil surat tanah keluarga bungsu. Bawa semuanya. Baik. Ayo, berikan. Astaga, ini akta untuk Chow Lele. Jangan ambil rumah kita. Mau bagaimana? Bibi yang akan simpan akte tanah. Mau apa kau? Maaf ayah ibu. Aku merepotkan. Sungguh keluarga Sun terlalu kejam. 3 hari lagi di kompetisi Xuan Sword Sect berikan yang terbaik. Pedang Dewa Kuno telah bangkit setahun lalu. Xuan Sword Sect masih berutang budi. Penemu pertama pedang dapat 10 kuota khusus. Jika sesuatu keluarga jumpa bangunan ini dahulu, maka benar-benar sukses besar. Puteriku, usai tunangan batal. Hidupmu bagaimana? Mubu, kenapa perempuan selalu dicaci jika tunangan dibatalkan? Harus batal. Apulah. Memutus. Siapa wanita berani batalkan tunangan? Jika tak ada presiden, akulah insan pertama yang membuka alam ini. Di ujian murid nanti, semua akan lihat. Batalkan tunangan, hidup teguh dan bermartabat. Kedua, hati tak setia. Pelin-pelan. Tunangan ini, hari ini, ku putus sendiri. Langit bumi saksi, akan hianati kau. Hari ini Zhao Zhao ikut kompetisi penerimaan sekte pedang gaib. Kamu gurunya tidak mau lihat. Betul. Zhao Zhao masih punya 50 tahun kekuatan yang belum diserap. Aku harus periksa latihannya. Lin Feng, ini si babi gendut tunanganmu dulu. Badannya hampir 3 kali lipatku. Tangkap. Babi gendut tak sebanding denganmu. Aku murid sekte pedang gaib, mau menikahiku. Harus putus dengan sampah masyarakat di luar. Inilah lelaki yang kucintai 8 tahun.
langsung bisa main mata dengan lain. Muh, Dasar kau gendut dan ditolak tunangan. Kalau aku jadi kamu, mending mati saja. Makasih, Hai. Ujian murid Sunji NS dimulai. Tahap pertama, pelincahan. Berdiri di tong air, hadapi formasi tiangang. Pedang akan menyerang acak. Pemenang paling banyak jatuhkan pedang terbang. Pertarungan mulai, aku duluan. Siapa jatuhkan 5 pedang terbang? mundur, biar aku. Waduh, warga Chu jatuhkan 7 pedang terbang saat Imlek. Ujian ini butuh kelincahan. Kamu. Dinaikin kamu, tempayan bisa pecah. Jojo, jangan tak kakak duluan. Siapa namanya? Siap-siap. Ujian Cuyan, 9 pedang terbang jatuh. Anak bungsu hebat. Cuma gini, gampang banget kan? Ini ngapain? Pedang terbang udah di depan, masa belum bereaksi? Dia dong. Baik. Bakat ini langka, bahkan di sekte pedang misterius. Sun Lin Feng, 10 pedang jatuh. Yutong tampil baik. Tak nampak aku nih orang besar. Chu Zhao Zhao, berani bercermin. Gemuk begini tak pantas untuk kakak Lin Feng. Berani ikut seleksi murid baru. Hah. Memalukan. Adik jadi gemuk. Itu karena tenaga 50 tahun pendekar sebelumnya membanjiriku. Tenaga 50 tahun belum terserap. Dengan tubuhku yang gemuk ini, aku bisa tahan serangan pedang terbang. Aduh, kesel banget. Jojo, kamu kan ahli kendo, tunjukinlah. Kenapa? Cowok itu? Dia juga. Chu Gao Chao,
jatuhkan pedang terbang. Terakhir, Asyik banget. Hahaha. Paman Fei, serius nih? Ikut lomba atau cuma mau mandi? Hah, kamu. Hahaha, kamu. Terlalu lemah. Latihan 50 tahun. Cuma bikin aku gendut. Coba kamu. Bukannya katamu Zhao cuma 50 tahun latihan pendahulu. Dia kan tubuh suci pedang. Kau setahun belum juga selesai dicerna. Here, Tak bersalah. Baiklah. sebenarnya Zhao Zhao menyerap dewa pedang tajam. Buatan 50.000 tahun. Apa? Kekuatan 50.000 tahun. Astaga, kau ini celakakan muridmu. Sekarang, hanya Zhao Zhao buka Rendu. Barulah bisa berubah total dan memiliki kekuatan penghancur dunia. Ayah. Maaf. Kakak baik, jangan percaya mereka. Sampai kapan kau babi gemuk ini menyusahkan keluarga Chu? Jika nanti tak ada yang mau, bagaimana masa depanmu? Zhou, baru ronde pertama. Jangan menyerah, ada harapan. Tidak apa-apa. Ujian kedua. Tes ringan. Harus melewati tiang pelung lawan formasi pedang. Waktu tercepat sama dengan nilai tertinggi. Mulai! Empat puluh 45 detik. Tiga puluh detik. Bagus. Luar biasa cepat dan lincah. Bagus. 10 detik. Juara 1. Lin Feng, tanpa si gemuk, masih juara terus. Sayang, 2 lomba awal cuma pemanasan. Aku belum serius. Hei, Chu Zhao Zhao. Giliranmu. Chu Jiaohao, pedang ini tajam sekali. Dasar begu kalau kau ceroboh, jatuh. Bakal ditusuk sampai bolong. Hahaha, tapi meski kau mati di depan mata, tunangan ini pun kuakhiri. Kali ini, aku tak mau kalah lagi. Ya ampun. Aku takut. Pak, segera cari cara untuk membangkitkan potensi sejati Zhao agar langsing dan kuat. Aku juga pengen, tapi mana semudah itu? Nah, ini. Kok cincinnya bergeser sendiri? Hanya yang fondasinya kuat bisa dapat Ini siapa? Sudah, gak apa-apa. Jawab gak apa-apa. Performa terburuk Chu Zhao Zhao. Pak Chu, inikah penerus keluargamu? Rendah terus, tekniknya pun paling jelek. Nanti keluarga Chu hancur kalau kalian tiada. Hai Lin Feng, dikejar si gemuk yang tak mau putus tunangan. Kasihan ya. Bukannya ibu sudah bilang dari dulu, orang segemuk sulit punya anak. Nanti, siapa mau menikahimu? Pampa, dihina di rumah, ikut lomba juga. Kau bikin keluarga kami ikut malu. Profesor, satu pertandingan lagi. Kami percaya padamu. Ini kesempatan terakhirku. Aku harus manfaatkan ini. Babak ketiga, tanding arena.
Peserta terbaik 2 babak awal bertarung. Siapa yang menang? Masuk sekte Suanji. Hanya satu yang diterima. Itu pasti aku. Sun Linfeng. Kau tak pantas. Aku lawan kau. Kepala Chu, suruh orangmu maju. Ayah, dia keterlaluan. Aku akan hadapinya. Hati-hati, Kak. Dasar pengkhianat. Apa salah adikku sampai kau hinakan dia? Kau tak beri dia jalan hidup. Pria adalah penguasa dunia. Wanita yang tak bisa memuaskan pria. Lalu, apa masih ada nilainya? Baik. Aduh, Kakak. Sampah busuk, gendut kayak gini. Pria mana yang mau menyentuhmu? Berani, coba sekarang. Aku kasihan, mau kuakhiri hidup sengsaramu. Xiao Zhao, halang dia. Jangan pergi. Ayah, aku sudah muak. Setahun kegemukan ini, aku dihina seperti tikus lokan. Semua bisa menginjakku. Kau dan ibu pun ikut terhina. Hari ini, meski mati, akan kumaklumkan akulah Chu Zhao Zhao yang menceraikannya. Kau tak ingat, naik panggung dan mohon padaku, maka kau menikah denganku. Tak untuk menikahimu. Aku mewakili semua wanita yang ditipu dan disakiti, menuntut keadilan. Kurasa, kamu kurang dipukul. Jangan! Saya! Gemuk celak. Lihat dirimu tergeletak di lantai. Diam, babi anjing. Diam saja. Aku di sini. Ini surat pembatalan. Tanda tangani, kau aman. Bukan. Apa? Enggak. Bohong. Kau yang cari kekasih lain di luar. Kau khianati cinta 8 tahun kami. Malah kau hina aku pula. Kau yang batalkan pertunangan. Satu. 2. Kau pengkhianat menodai pernikahan. Hari ini, kau tolong jari. Langit bumi saksi selamanya berpisah. Yes. Berkeley, kau berani? Berani suruh aku batalkan lamaran? Aku bunuh kau. Di dunia ini, mana ada lelaki nak babi? Aku saja tak mau meski seksi, apalagi kau si babi tambun. Belum ada presiden. Aku Chu Zhao Zhao akan jadi yang pertama. Aku buktikan pada dunia, wanita kutus nikah, hidup bermartabat. Dengar sini, seluruh dunia nih. Adalah dunia para lelaki. Kawin nasib terbaik wanita. Tujuan hidupmu hanya menikah. Hari ini, berani suruh ku batal nikah? Terakhir ku tanya. Tanda tak? Tidak. Pokoknya, Tanda atau mati?
Kau! Bukan. Sesepuh bisa umumkan sekarang. Tak bilang. Lihatlah, serangan Shaonian Feng ini bukan berisian Ren dan Bu Zhao Zhao. Wah, kekuatanmu habis. Ilahi bangkit ke tangan. Putri siapa dia? Dah cakap. Yang perlu tanda putus. Kamu juga. Langit tiba-tiba gelap. Langit bumi pun berubah. Dahsyat, bukan biasa. Ya, hari ini. Kau tak batalkan. Aku Chu Zhao Zhao yang memutuskan. Aku tadi lengah, jadi kau bisa melukai. Sekarang aku serius, takkan bisa kau lukai. Benar, Kak Lin Feng, habisi babi itu. Aku bawa kau ke sekte pedang misterius, kenalkan ke pemain. Gendut jelek. Tunggu aja. Seperti ini. Ya! Oh, 8 tahun ku beri semua. Tapi kau terus khianati aku. Semua ini sebelum ku bunuh. Ingat ikatan kita. 8 tahun lenyap bagai asap. Baik, selesai. Kutuk hati buasmu. Tak tahu budi. Pedang ini. Lenyapkan sombong dan kejam. Terus belajar. Macam mana dia boleh sekuat ini, Kak? Kan ku bilang jurus terkuat. Kak Lin Feng! Esek, tunggu. Dia melukaiku. Jangan biarkan dia lolos. Berani lukai Lin Feng? Mati kau. Pedang berkumpul, pedang ilahi menghilang. Master pedang muncul di awan. Pengikut, ikut aku ke awan. Sambut dia. Pulihkan wibawa Su Jianzong. Kumumkan, Chu Zhao Zhao menang di arena. Yang lolos ke sekte pedang gaib adalah... Tunggu. Kau tega membunuh hanya karena Lin Feng menolakmu. Jahat. Pantaskah kau masuk sini? Hidup mati di arena. Begitulah aturannya. Apa kita harus membiarkan Sun Lin Feng menindas tanpa boleh melawan? Aturan. Itu hanya untuk kalian, kaum rendahan. Murid sekte pedang gaib aku, kakekku Grand Elder Xuan Jianzong hampir tertinggi. Kau tak layak bicara aturan denganku. Kau lukai kakak Lin Feng, bersiaplah hadapi konsekuensinya. Nona Su, Zhao Zhao kami menang arena. Terpilih Xuan Jianzong, sah dan adil. Justru kau yang tak masuk akal. Apa niatmu sebenarnya? Benar. Si babi gemuk, pantas masuk sekte kami. Tidak boleh. Aku menolak. Kurang ajar. Hanya murid sekte Xuan Jia. Berani hina aturan sekte. Elder rendahan berani mengaturku. Aku Su Yutong, takkan kau hentikan. benar, Tong Tong bunuh dia. Aku ikuti si gemuk ini 8 tahun. Kemampuannya, aku paling tahu. Tiba-tiba dia kurus sekarang. Pasti pakai ilmu hitam apa? Tong Tong itu murid sekte bedang gaib. Murid, dialah bintang sejati. Dalam 3 jurus, nyawamu pasti hilang, masih ada waktu untuk berlutut memohon ampun. Kekuatan ada di jurus, bukan kata. Tiap gerakan, kemenangan bukti sejati. Badut, mau mati. Xuan Jianzong sekte luhur. Jurus suci sedemikian keji dan kejam.
Jurus lemah. Gerakan lambat. Mustahil, aku gadis suci. Kalah sama gendut sepertimu. Kau pasti gunakan ilmu sesat untuk kalahkanku, Xiaolang. Pantaskah kau masuk Suan Jianzong? Benar. Pasti dia menang karena curang dengan ilmu gaib. Aohun, aku mohon cabut ilmunya sekarang juga biar dia tidak terus mencelakai orang. Kalah terus menghasut. Cuma begini, inikah sekte besar? Bukti tak cukup. Jangan cabut ilmunya. Penakut yang tak berguna, gak berani lawan penyihir. Aku yang urus. Murid Suan Sword, hapus kekuatan si penyihir ini sekarang. Pergi ya. Kau benar-benar berani mati. Berani memalsukan token tetua. No Dasu. Zhou latihan keras sejak kecil, mustahil belajar ilmu haram. Kaulah yang mencurigakan. Kau mau paksakan pengakuan? Keluarga Chu hormati semua sekte. Tapi ditekan, berjuang sampai mati. Pak Long, Oh, Kang Deng. Hormat Penatua Agung. No, selesai. Kau terluka. Siapa yang berani lukai putriku? Diam! Hanya kau yang kubunuh. Jika tidak, temukan mereka. Bunuh keluargamu. Babi gendut ini pakai sihir sakiti aku. Budak itu berani lukai anakku. Kau terlalu nekat. Aceng, Zhou tak mungkin belajar ilmu hitam. Cumanya, dalam duel pasti ada luka. Xiao Hao untung menang tipis dari putrimu. Kau ingat kau siapa? Kau dengan semua keluargamu sekalipun tak berarti. Bahkan salai rambut wanita. Buang sampah ini sekarang, masih kubiarkan kalian hidup. Jika tidak, inilah akibat. 1. Suan Jianzong semena-mena. Tak ku terima. Berikan aku. Kamu, Kondi Master Emosi. Ada masalah. Siapa yang nekat, harap yang bersalah bukan dari murid mazhab kita. Katanya bangunan. Salah paham kami menolak jadi pemimpin. Aku akan menghajarnya. Ayo! para pendekar. Aliran dambaan pendekar. Memang begitu. Membunuh seenaknya, sok kuasa. Kalian gak takut? Ketua Sun Jianzong tahu. Ribut lagi. Mati semua, nanti hidup lagi juga nggak tahu. Ini bangunan. Masih mau sombong. Babi gendut mati, ini balasan karena berani lukai Noni. Pengecut. Tak pantas jadi sesepuh. Pakai racun saja. Pura-pura jujur segala. Menang saja. Sekarang aku pisau daging, kau ikan di talenan diam. Selesaikan dia. Sayang, hari ini adalah ajalmu. Langkahi aku jika berani. Kakak, keluarga Chu butuhmu. Cepat bawa Cao kabur. Pergilah. Ayah, Paman.
paman. Cu Jiao Zhao, guru saja tak berguna. Kau pun akhirnya merunduk seperti anjing di bawah kakiku. Diam, habisi dia. Kamu ini. Kamu! Ayah. Tidak. Pura-pura saja. Untung kamu baik-baik. Tak berguna. Kau menderita selama ini. Ayah. Aku akan bunuh kalian. Wolfie, 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 Wolfie. Emosi memuncak. Tak terkendali lagi. Lebih cepat. Aku bunuh kalian. Sudah kubilang. Kamu memang pembawa sial sahaja. Keluargamu akan kena imbas selama kamu hidup. Sun Lin Feng, aku bunuh kau. Berdirilah dulu baru bicara. Bang, dia satu-satunya anakku. Tolong, lindungi dia baik-baik. Ayah, sudahlah. Demi keponakanku, aku rela mati. Aku abaikan saja. Sudah selesai. Kalau sudah, ku bawa kau sekeluarga ke alam baka. Hentikan! Chu Zihan mungkin makhluk dewa. Apa? Pemilik pedang dewa itu adalah tuannya. Dia Jeng. Mustahil dia arsitek. Arsitek sebelumnya semua tampan dan memukau. Macam mana boleh jadi si babi itu? Pemilik pedang suci kan terhormat. Lihatlah si buta ini, mana ada rupa tuan pedang suci. Kau sanggup cakap apa saja hanya karena nak bela orang hina nih. Hanya Tuan Pedang Suci yang mampu lakukan ini ketika mengayunkan pedang mencetuskan ribuan. Kalau ketua sekte tahu apa yang kalian lakukan hari ini, kalian akan mati tanpa makam. Sebar fitnah. Aku bunuh dia dulu, baru kau. Ya, Su Yutong. Lebih baik kau bunuh aku hari ini. Kalau tidak, ku balas dengan darah. Kau cari mati. Harimau pemakan manusia tak berguna. Hidupmu tak berharga. Jangan bergerak. Berani rusak bangunan? Hentikan. Berani sentuh Jianrong. Terima kasih. Kau ini orang nekat apa? Berani halangi B? Bakar. Oda. Ketua Sekte Pedang Mistis. Apa? Bicara. Berani sekali kau. Berani cabar pemilik pedang suci. Apa? Dia benar pemilik pedang dewa kuno. Menurut hukum klan. Dengan restu alam dewa. Jadi pemimpin klan. Tiba. Jadi kita tadi pun menghina pemimpin klan. Apu, Putri Kabupaten. Putri Kabupaten. Tuan, adakah Tuan tersilap? Perempuan gemuk ini cuma jago sihir. Mana mungkin pemilik pedang?
Benar, Tuan. Sudah 8 tahun aku bersamanya. Aku tahu betul siapa dia. Orang yang pemalas dan suka makan begini, macam mana boleh jadi putri? Aku salah. Dialah pemilik pedang. Maksudnya, Ikan. Guru, Anda. Kenapa di sini? Yang berani menanyai paman gurumu. masuk. Gurunya gadis ini ternyata Anda. Jauh Hao, guru bohong padamu. Energi pedangmu langsung bukan dari 20 tahun, tapi 50.000 tahun. Syukurlah. Sun Lin Feng, anak bawahan ini membuka meridianmu sehingga kau bisa menyerap. Ah? Lapor ketua. Menghina keluarga konstruksi. Bunuh seenaknya, serahkan pada tua. Jawab. Beraninya kau? Pengecut. Berhenti. Beraninya kau? Hamba mengaku bersalah. Hamba buta mata. Tak kenal Tuan. Ampuni hamba. Tuanku pedang. Nona Chu, saya bodoh tak kenal Gunung Tai. Mohon jangan dimarahi. Betul, aku yang ajar. Tapi hamba dipaksa. Ini salah si Jalang. Salah dia. Sun Lifeng, kau. Ciao. 8 tahun hubungan kita, percayalah padaku. Sun Lin Feng hingga kini. Kau pikir aku masih percaya padamu? Sungguh menjijikan. Katanya kau main hakim sendiri. Seenaknya. Jangan mimpi. Tapi hari ini, berani lawan bajingan. Harga sepasang. Baik. Lupakan saja. Kusir kau dari Yunzhou. Selamanya. Jangan kembali ke Yunzhou. Ini dia. Sila ampunkan saya. Aduh, sial. Bagi Su Yutong, pelanggaran pertama, bukan kesalahan besar. Gelar saintismu dicabut. Dijadikan rakyat biasa. Dilarang masuk selamanya. Sejianzong. Surat resmi. Kau hancurkan hidupku. Ku tahan diri. Ku balas. Tebus darah tentara. Profesor, tolong percaya padaku. Aku benar-benar dipaksa lelaki bejat itu. Percaya, Zhou, aku tak bersalah. Sun Lin Feng, kau tak tahu malu. Profesor, jika ada dusta dalam ucapanku, biar aku disambar petir. Apa-apaan ini? Aduh. Hahaha. Sangat lucu, sungguh menghibur. Terlalu lucu. Junobo, menurut aturan sekte, wilayah ini akan dapat ketua baru sekte pedang gaib. Pengkhianat kini tiada. Mari maju. Bersiaplah. Ikutlah aku sebagai ketua sekte. Apulah. Ketua sekte. Mungkin Anda keliru. Aku hanyalah seorang praktisi pedang biasa. Hai, Ciao. Kamu berbakat. Ditambah kekuatan pedang 50.000 tahun. Rajin berlatih, pasti sukses besar. Sudahlah, jangan berkelit lagi. Ya, di sini. Ikutlah dengannya. Kau kebanggaan keluarga Chu. Jangan sebut-sebut kebanggaan Chu Tianguo. Hahaha. Kemari, adik. Ini makanan favoritmu. Ku buat khusus untuk menghilangkan kesialanmu. Ayah, cicipi lagi. Kakak masak khusus untukku. Bertahun-tahun, baru kali ini. Sejak gemuk, aku tak pernah diajak makan bersama. Hari ini sangat istimewa. Adik, aku yang salah dulu. Tapi kita kan satu keluarga yang sudah lalu. Lupakan saja.
Selamat pagi, dia. Kita satu keluarga. Apa yang sudah lepas, biarlah ia pergi. Aku bisa memaafkan. Tapi orang tuaku, penderitaanku tak terlupakan. Sebentar lagi, aku akan ke perguruan pedang. Jika orang tuaku dizalimi di rumah, Valian, Halo. Permisi. Sampai jumpa. Nih kue buatanku sendiri. Coba deh. Sun Lin Feng, ini beneran buatanmu. Meskipun bukan buatan tanganku, tapi kupilih dengan penuh perhatian. Ini juga ungkapan sayangku untukmu. Zheng Shou, setuju kan? aku pernah bertunangan denganmu. Gak masuk akal. Zhou Shou, aku tahu kau masih sayang. Aku sudah maafkan, bahkan saat kau menyakiti. Maafkan aku. Apa kamu gak sadar sih? Cinta tak pudar walau singkat. Jom kita lupakan masa lalu. Mari ke Xuanjianzong, mulai hidup baru. Tidak baikkah? Baik. Berni. Kukira kau hanya pria tak bertanggung jawab. Tak kusangka kau tak hanya tega, tapi bahkan sampai tak tahu malu. Percayalah, aku masih cinta. Pergi. Ibu kasih hadiah. Zhao Zhao pakai pasti cantik. Cantik sekali. Makasih, Ibu. Ibu, ada hal. Aku akan cari sekte pedang nanti. Pergi kali ini, entah bila dapat bertemu denganmu lagi. Anak akan jaga diri baik-baik. Kamu fokus belajar saja. Tapi, Ibu, aku tak tega melepasmu. Zhao Zhao sudah dewasa, semakin cantik dan kuat. Pahlawan besar sejati. Sasha. Kepala stasiun, nikahi aku. Baik. Abaikan dia, ayo pergi. Pimpinan. Zhao, bagaimana kau baru percaya aku tulus? Keluarga Sun sudah tak berkuasa dan butuh pelindung. Kau hanya lihat statusku. Pergi sebelum kemarahanku meledak. Zhao, cinta kita 8 tahun. 8 tahun? Kau mau putus begitu saja? Lalu pengorbananku selama ini sia-sia. Pengorbananmu? Kok ada orang tak tahu malu sepertimu? Baik. Kalau kau lupa masa lalu, aku pergi. 8 tahun jadi bego. Mau ganti rugi enggak? Udah kuduga, iya sudah. Aku akan tebus kau sebaiknya. Sial. Aduh, si gendut jahat juga. Memang pantas. Sudah seharusnya. Fu Yutong. Ayahmu diusir dari Juzhou, kau pun dibuang dari sekte. Bedanya apa? Gara-gara si gemuk itu, keluarga hancur, kau terpuruk. Santai. Sudah, aku tak ada masa. Tunggu! Tak mau balas dendam? Chu Chao Sao dari Xuanjianzong. Siapa sanggup melawannya? Ibu Suani. Urusan sekte. Adik seperguruan. Chu Zhao calon pemimpin sekte. Benar, dia andalkan guru sakti hingga cabut gelar saintesku, bahkan merebut posisi pemimpin Xuanjianzong. Aku dari keluarga terhormat saja belum pantas. Dia cuma serangga hina berani menginjakku. Keterlaluan. Kakak, aku bantu kau rebut jabatan pemimpin. Setelah itu, bagi 9 wilayah bersama kuasa dunia. Chu Zhao, aku balas hinaanmu berkali-kali. Ku pernah bersumpah tak campur Juzhou. Tak usah diantar. Budi luhur guru sungguh tiada terbalaskan. Ku akan giat latih pedang, basmi kejahatan. Yang terkenal. Bagus, di Qingzhou nanti Longi kirim utusan jemputmu. Kau akan jadi pemimpin baru sekte pedang misterius.
Ibu, ayah, kakak. Zhao Zhao sudah dewasa, sebentar jadi pemimpin. Adia, abang sudah tahu, kamu pasti sukses. Namelia, jaga kesehatan dan makan teratur di sana. Tenang, Ibu. Kau sudah bukan anak kecil lagi. Betul. Anakku Cao sudah besar. Ibu tak perlu khawatir. Sudahlah, Ibu. Aku jemput kalian naik gunung. Kita akan hidup bahagia bersama. Ibu, waktunya sudah tiba. Ku bantu ibu bangun. Kubolehkan kalian bangun. Siapa izinmu bangun? Tapi ibu hampir tak sanggup bertahan. Tak apa, ibu masih kuat. Asal kakakmu kembali dalam 6 jam. Ayahmu, batuk-batuk. Pasti akan berubah pikiran. Ibu, tapi kondisi ibu. Kau bahkan tak mau bercermin. Tuanku adalah calon suci dari Qingzhou. Murid sekte Xuantian yang berkuasa. Sungguh megah. Kau tak pantas untuk tuanku. Aku akan bilang pada ayah. Dia pasti tidak akan memaafkanmu. Kau belum paham, Nona. Semua yang kulakukan atas perintah ayah. Dia ingin kalian tewas. Ayahmu juga. Bangun kau! Jangan mengada-ada. Hentikan! Anjing liar macam apa kau? Berani ganggu keluarga Chen? Laki-laki menindas wanita. Tak tahu malu. Aku akan habisi kalian berdua. Kau juga akan kubasmi. Reba, Yang mulia, ampunilah hamba. Saya hanya mengikut arahan pihak lain. jujur saja. Itu dia. Nak, sudah bangun. Fata, tidak apa-apa. Buaraiku, ini siapa? Kakak ini yang menolong kami. Terima kasih, penyelamat kami. Jangan sungkan, sesama wanita harus saling membantu. Oh iya, dia tadi, kenapa dia mengganggu kalian? Aku istri Chen Ximei dari Qingzhou. Kami dulu harmonis. Setelah melahirkan, aku gemuk karena sibuk urus rumah. Dia mulai jijik dan sering memukulku. Lalu dia dijodohkan dengan wanita dari keluarga Liu. Dia batalkan pernikahan. Dia terus menghina kami berdua. Sungguh keterlaluan. Pria tak setia. Inilah nasib perempuan sejak lahir. Jadi milik lelaki. Dimanja seenaknya. Dibuang seenaknya. Kutolak nasib. Dulu saya juga gendut. Aku pernah terbelenggu lelaki. Tak terima nasib, lihat sekarang. Tubuh ideal, kemampuan matang. Tanpa laki-laki, kita juga bisa hidup bahagia sendiri. Tapi masih muda. Saya sudah tua dan tidak muda lagi. Aku punya anak. Aku bingung cara membesarkan anakku. Asal percaya diri dan bermartabat, jangan tergantung laki-laki. Aku yakin kalian juga mampu hidup dengan bahagia. Percayalah. Akan kubawa kalian ke si pengkhianat sekarang. Selamat Tuan Liu dan menantu baru. Menang pemilu Qingzhou dan masuk Xuanjian, nama akan harum. Menantu berbakat, 10 tahun. Keluarga Liu bayar. Ayah mentua sedang khawatir. Berkat bantuan keluarga Liu, karirku melesat. Haha. Betul, ayah. Berkat babi wangi kami, kakak Ximei menang dan masuk sekte Xuanjian. Nanti menantu masuk sekte Xuanjian, seluruh Qingzhou. Semua ada dalam genggaman Tuan Sapi. Calon murid Xuanjian berani kuasai Qingzhou. Hanya
Berani hina murid sekte pedang misteri? Berani bikin onar di sini. Kau cari mati. Dasar pria tak berhati dan kejam. Kau tahu siapa dia? Si gemuk? Ternyata kau. Kukira siapa? Si babi gemuk masih belum menyerah. Kau pikir bisa rebut Shimei dengan bantuan wanita tak berguna? Bandut. Dasar babi. Otakmu isinya cuma harapan ada pria lain yang mau kamu. Ah? Aku cantik. Sama sekali nggak perlu kalian sok jadi penentu. Masih berani menindas di bawah Suan Jianzong. Ku hajar kalian demi Suan Jianzong. Ponyo. Aku calon murid Suan Jianzong. Kau berhak menghukumku. Ku perlihatkan kekuatan murid Suan Jianzong. Ternyata aku kalah. Pengkhianat. Hanya ini kekuatanmu. Lumpuh lucu. Penyihir, stop. Berani lukai calon murid kami. Aku akan laporkan ke sesepuh Xiao. Sekte kami tak terima sampah sepertimu. Siapa kau berani lancang? Jangan gegabah hanya karena menang sekali. Melaporkan ke sekte. Kau akan diburu. Kalau begitu, aku tunggu saja. Berani hina sekte kami. Pasukan. Tangkap dia, hadiah besar. Hentikan. Si penyihir tua Xiao masih berani arogan. Haha, konyol. Salam pemimpin baru. Apa? Dia pemimpin baru. Liu Qingzhou berani sekali. Berani menghina pemimpin klan pedang. Nyali kalian besar sekali. Hamba bersalah. Tak mengenali kemuliaanmu. Hamba pantas mati. Mohon ampun. Ampuni kami. Hukumannya bagaimana? Cukup hukuman ringan, kesalahan belum parah. Syukur ampunan yang mulia. Tapi, Chen Shimei pengkhianat. Keji sekali. Dilarang masuk sekte ini selamanya. Aku bersalah, usirlah aku. Kalau begitu, Kau pemimpin sekte Suanzhen? Cepat sujud kepada Tuan Klan, ayah. tak perlu sungkan. Kubilang kan, aku akan menghajarnya untuk... Tak tahu bagaimana membalas jasamu. Kak, tolong ingat ini. Percaya diri dan bahagia tak bergantung pada pria. Kamu akan langsing dan cantik. Jalani hidup yang kamu mau. Saya ingat semua yang adik katakan akan hidup demi diriku sendiri. Aku bisa jaga anakku meski sendiri. Oh ya, aku akan pimpin sekte pedang misterius. Nanti kalian pasti datang ya. Aku pasti datang ke acaramu. Sudah selesai. Mohon ikut ke sekta pedang terima jabatan baru. Baik, segera pulang ke sekte pedang misterius. Ini murid terbaik seleksi Provinsi Yun. Dia bahkan mengalahkan tetua besar. Jangan diremehkan. Adik junior cantik menawan, kulit sehalus mutiara, sangat langka. Lapor pemimpin. Sudah dibawa. Mundur dulu. Murid Suan Jianzong, dengar. Mulai hari ini, saya turun jabatan. Berikan pada adik Chu Zhao Zhao. Pemimpin, pertimbangkan. Jangan serahkan pada murid baru. Diam. Dia penguasa alam dewa. Kelak jadi jago pedang dewa nomor 1 di Juzhou. Pimpin sekte kita ribuan tahun. Aku hanya penjabat. Kini sang pemegang pedang kembali. Kulepaskan posisi pemimpin. Murid-murid taat. Hormat pemimpin baru. Dia pemegang pedang dewa. Kami tunduk. Hormat pemimpin. Hormat pemimpin. Pakaiannya tidak pantas. Mulai hari ini, aku pimpin Suan Jianzong. Aku menentang. Aku menentang. Putri ini cantik karena sihir.
Pertunangannya dibatalkan, Sun. Semua Yunzhou tahu. Orang seperti ini tidak layak memimpin. Perempuan hina yang ditolak. Tertipu olehnya. Latihan sihir pinggang, aib bagi kita. Aku tak pernah belajar sihir, dan bukan aku yang ditolak. Aku batalkan tunangan Sun. Senior, adik kita berwibawa dan mulus. Mana mungkin babi? Tidak percaya. Lihat sendiri. Dasar babi gendut. Lihat pinggangnya. Pinggang dan pantat menyatu, tak heran tunangan batal. Kalau jadi dia, Mending mati sajalah, sudahlah. Hahaha. Sia. mana ada pria yang sanggup terima babi? Dada besar pantat indah, mana mau babi? Berhenti! Fakta jelas, pemimpin masih memihak. Sudahlah, pemimpin Chen masih rindu. Masalah ini diselesaikan dengan egois. Ucapan ini tak tertahankan. Aku tak layak jadi pemimpin. Adik-adik, ini si cantik. Pantas jadi pemimpin baru. Memburu siluman. Sang Feiyu menangkap siluman. Keluarkan jurus, keturunan, dan rupa. Abu melebihi dirimu, mengapa rampas segalanya? Takkan ku biar kau menang. Menyergap siluman di hujan. Didukung rakyat. Usir si penyihir dari sekte. Kenapa? Terbakar kenapa? Gemuk berarti boleh dihina. Apa bagusnya gemuk? Kita tidak salah. Yang menertawakan kita justru berpikiran sempit. Lihat aku, sekarang aku sudah mulai diet untuk menjadi versi terbaik dari diriku, semua berkat ajaranmu. Hiduplah dengan bangga demi dirimu. Terima kasih. Aku yang berterima kasih, di Qingzhou kau membuka mataku. Sekarang, aku lebih percaya diri. Aku pernah gemuk dan minder. Sekarang aku sadar, percaya diri dan cintai dirimu. Itu yang membuatmu kuat. Gosip itu sudah hilang seperti kabut. Wanita gemuk berani masuk sekte kami. Tangkap! Siapa berani? Penyihir gemuk, jangan sombong. Meski punya istri hina, kami bersatu, kamu belum tentu menang. Nyonya. Bagus, sebentar saja. Perasaan ini saja. Aku memang pintar alami. Sok jago sebagai murid pilihan. Kalah dari babi gemuk sepertiku. Levelmu segini. Nilai dari rupa. Begitulah ajaran sekte kalian. Ku beri kau hidup hari ini. Keluar. Sekte tak mau sampah sepertimu. Hakmu apa? Perempuan macammu berani merebut jabatanku. Langit buta. Ya, Masih belum insaf juga. aku murid utama sekte. Bakat hebat sejak kecil. Mana mungkin kalah darimu? Si gemuk. Wow! Kau murid utama, tapi tak punya integritas. Kau terlalu sombong. Ku kenakan hukuman turun gunung. Alami penderitaan dulu, baru bicara keadilan. Benar, Chu Jiaozhou punya wibawa. Ada yang berani? Sembah pemimpin. Sembah putri. Suan Xiao ini pun sampah. Percuma ku sayangi dia. Ai. Untung ada cadangan. Sun Lin Feng, jangan mengecewakan. Ada apa ini? Tuan Sun Liven menyerbu masuk. Asaste. Nggak atau tidak? Berani kau datang? Sial. Jangan bunuh aku. Ini salah Chu Zhao. Aku minta damai, kalian hina aku. Tak menyangka hari ini kalian jatuh ke tangan kami. Akan kubuat kalian menderita. Binatang, mau apa? Mau apa? Aku ingin si gemuk sialan Chu Zhao merasakan akibat menyinggung aku, Sun Lin Feng. Pantaskah dia jadi ketua? Pasti bisa. Tak bersisa.
Mau apa kau sebenarnya? Aku takkan biarkan kau lukai Zhao Zhao. Aku menolak. Dia tak layak pimpin sek. Kalian berjuang bertahun-tahun untuk posisi ini. Dia hanyalah untung dapat kiwe. Orang curang macam dia tak pantas memimpin. Su Yutong, kau sudah diusir. Masih berani balik? Kau bawa orang tak pantas, memalukan sek. Kau cari mati. Tok buat. Tak tahu diri. Cari mati. Fu Yutong, kau kolusi dengan sekte jahat hanya untuk lawan aku. Ingat antek-antek kecil ini boleh kalahkan aku. Santo sekte kami. Malah dengan sekte Xuanming. Berkomplot. Santo, bukankah aku dah lama kau usir dari masa kau? Yang ketuk, Dimas. Saya melihatmu tumbuh besar. Jangan terus berbuat salah. Berhenti lekas. Hindari bencana. Berhenti. Hah, kau tahu aku Dewi Suci yang dihormati semua orang. Kehadiran wanita gemuk ini merampas segalanya dariku. Keras kepala. Karena kau tak mau insaf, jangan salahkan aku nanti. Tunggu. Hari ini kan hari penobatanmu. Hari sepenting ini, kenapa orang tuamu tak datang? Dasar kau. Hari ini kau resmi jadi pemimpin. Hari besar ini, kenapa orang tuamu tidak datang? Kau apa-apakan mereka? Rupanya kau juga bisa merasa takut. Mau tahu, berlutut dan minta. Kau berani ganggu mereka? Kau akan pastikan. Mati tanpa jasad. Berani bunuh aku sekarang? Ku pastikan kau takkan jumpa orang tuamu lagi. Tenang, pemimpin. Kutamakan cari tahu lokasi ayahanda. Aku murka. Dasar wanita gendut jahat. Kau hampir bunuh aku. Cepat jawab. Tadi kau sangat arogan, ya? Berlutut dan minta, baru ku beritahu. Sekarang, bolehkah kau beritahu di mana mereka berada? Masuk. Ayah! Jangan bergerak. Mau lihat apakah pedangku lebih cepat atau pedangmu? Persoalan kita, kenapa seret orang lain? Angkat! Mereka saudaramu sendiri, bukan orang lain. Vina, sebagai bos proyek, menang kalah biasa. Malah seret keluarga. Aku orang baik, tak ingin sakiti kau. Salah keluarga Chu punya anak terkutuk, ini hukumannya. Hentikan! Lepaskan orang tuaku. Kalian mau apa? Aku setuju semuanya. Baik, kau yang bilang. Kalau begitu, bunuh dirilah. Aku lepaskan keluargaku, Ibu senang melihatmu sekarang. Ibu sudah bahagia. Jangan buat perkara bodoh untuk ibu. Ibu, kita sudah berjuang lama. Aku tak mau ibu menderita lagi. Nak, jangan nekat. Kau harapan keluarga, jangan menyerah. Mau bunuh anakku. Lewati aku dulu. Ya. Ayah! Hubungan ayah anak yang mengharukan, aku sampai terharu. Aku masih berbelas kasih, ku lepaskan nyawa putrimu untuk sementara. Tidak jelas. Hancurkan kekuatanmu, dan kau akan kubebaskan. Kekuatan atau nyawa keluarga? Mana lebih penting? Pikirkan baik-baik. Baik. Lepaskan orang tuaku. Aku setuju. Jangan, pemimpin. Murid Xuanming sudah mengintai. Bagaimana rakyat jika kau lemah? Kita harus apa?
Janganlah. Kau menderita bertahun-tahun untuk sampai sini. Jangan buang ilmumu. Kau harapan keluarga Chu. Kebanggaan Cutianku. Siapa lagi yang berani basmi iblis di sini? Mendominasi Kyushu. Kami jadi buangan. Cepat lakukan. Tolong. Diam lagi. Ibumu kubunuh, lalu ayahmu. Ayah! Ibu! Maaf, anak durhaka! Tambah 5 lagi. Tadi sombong sekali, ya. Masih bisa sombong sekarang. Gemuk jelek. Tak kusangka kau juga bisa begini. Dulu aku memohon padamu dengan hormat. Baikkan. Tapi kau sombongnya. Sekarang kau seperti anjing. Ayah, berlagak lagi. Ayah. Chu Zhao, dasar kau, meskipun kau pemilik pedang suci, tetap saja kalah di tanganku hari ini. Diam-diam, jadi wanita gemukmu itu lebih baik. Ini salahmu sendiri. Tapi, Bebaskan mereka atau mati! Sudah lumpuh saja masih berani sombong. Ibu! Ini salahku membuatmu menderita. Awaun, salah ibu. Sudah 2 tahun. Di usia segini. Masih merepotkanmu. Ibu pantas mati. Ibu, jangan salah diri. Aku tak bisa lindungi kalian. Sungguh hubungan yang dalam. Ayah, ibu, cepat pergi. Cepat pergi. Lukanya sangat parah. Tenaga dalam habis. Terancam mati. aku jauh-jauh. Sangat iba. Tuhan! Kenapa kau tidak menghukumku? Biarkan anakku yang menderita. Nyawa di ujung tanduk. Rakyat jelata. Mau kemana nasibnya? Xiao Zhou. Paman Yuniazi. Baru sebentar aku pergi, kok sampai kacau begini? Syukur Suking tepat waktu, Xiao Zhao bisa diselamatkan. Jangan pingsan. Darah ini bau busuk. Apa yang kulakukan tadi? Hahaha, rasanya saling membunuh. Nyaman, ya. Apa yang kulakukan? Ini anakku lahir setelah 10 bulan. Tak mungkin aku sakiti dia. Bukan aku. Aku bisa sakiti dia. Kalian bunuh aku. Kalian bunuh aku. Bunuh aku. 3 hari lagi. Akhiri semuanya. Xiao Zhao adalah bakat pedang langka, jiwa pedang ilahi. Menguasai pedang ilahi tak butuh kekuatan. Lalu apa? Inilah karakter. Bangkit setelah jatuh. Kini bangkit. Bagi proses kultivasi, ini bisa jadi sebuah berkah. Hei, ku telah bersumpah tak ikut campur, tapi kini sudah tak peduli lagi. Kuwariskan seluruh kekuatannya padanya. Bantu dia lampaui penyembuhan suci. Yunyazi senior, selamatkan putri saya. Tak mampu kubalas budimu. Mulai hari ini, nyawaku adalah milikmu. Nanti kita bicara lagi. Salah tempat. Apa ini? Ini saya. Masih hidup. Jangan bangunkan. Akhirnya bangun. Berkat senior Yunyazi. Serahkan seluruh kekuatan. Kau selamat dan cepat pulih. Terima kasih, Guru.
Terima kasih, guru selamatkan saya. Seluruh kekuatanmu. Yo Zhao sayang. Kau murid kesayanganku. Apa artinya kehilangan semua kultivasiku demi kamu? Baik. Ibuku masih terjebak. Menyelamatkan ibu. Jangan! Kondisimu masih lemah. Pergi sekarang sama bunuh diri. Apa aku harus membiarkan ibuku begitu saja tanpa berbuat apa-apa? Aku dengar lembah batu roh di bawah lembah iblis. Selama teror itu masih hidup, apa gunanya selamatkan ibu? Benar, pemimpin, Sek mencari terlalu kuat untuk lawan sendiri. Terlalu berisiko. Jangan panik, ini caranya. Rajinlah berlatih untuk segera menyatukan dua pedang sakti. Aura pedang sakti baru hancurkan. Ada. Tiga hari ini, Xiao Zhao bisa dapat batu dewa. Satu-satunya kesempatan. Paman Guru, pura-pura diam. Fonyo, main taruhan nyawa macam ni tak boleh. Pengorbanan terlalu besar. Semua, kuputuskan soal ini. Ada jalan keluar. Tuntaskan segera. Wah, oke. Karena kau sudah yakin, aku tak akan halangi. Ingat, segala hal. Waspada. Lonceng ini kendalikan pikiranku. Tidak, saya tak boleh sakiti anak saya lagi. Jika saya mati, mereka tak akan ada apa-apa untuk ugut Zhao Zhao. Nona mengizinkanmu mati. Terus saja pamer kalau berani. Nona tak izinkan kau mati. Hidupmu seperti anjing, taat padaku. 3 hari lagi ilmu kita sempurna. Saat itu, seluruh dunia sudah pasti menjadi milik kita. Yo, ini ritual panggil arwah ketua kalian yang tewas baru menjabat. Hah? Mujarab untuk si rendahan. Jangan lancang apa gunanya. Ketuamu sendiri sudah mati di tangan saya. Pasukan lemah macam kalian bisa halangi aku. Kita pernah satu perguruan. Membunuh kalian sekarang, aku tidak tega. Begini saja, kalau kalian tunduk padaku, aku tak akan menyiksa kecuali yang melawan. Jangan salahkan aku tega. Diam, bocah. Mau membasmi sekte pedang misteriusku. Lewat aku dulu. Lepas. Sekarang, aku bisa membunuhmu. Semudah memencet semut. Buang pedangmu sekarang juga. Buang pedang panjang itu, ambil belatimu, dan bunuh diri cepat. Hahaha. Sekte pedang misteriusku tak pernah. Tugasku membasmi roh jahat. Bagi kalian, iblis sesat. Benar. Takkan menyerah pada kejahatan. Keras kepala. Aku akan membunuhmu hingga kau menyerah. Kubunuh kau sampai menyerah. Setuju. Masih ada makanan. Tong. Beberapa hari saja kemampuanmu naik. Ilmu hitam Xuan Ming memang kuat. 20 tahun latihan kalah dengan beberapa hari ini. Jangan harap. Berani mengaku tekun.
Latihan sejati itu perlahan-lahan. Dari obrolan lama. Bukan sesuatu yang instan. Akan kena karma. Tua bangka. Pecundang jangan banyak gaya. Tahu. Gimana, Tuan Long? Kuberi kesempatan terakhir. Menyerah atau mati? Jangan menyerah, Zongju. Diam, tua bangka. Aku menyerah. Bisakah kau maafkan Suan Jianzong? Tentu saja. Soalnya dulu kan. Pemimpin sekte, kita tak menyerah pada iblis. Sek leader. Sujud pada Tuan baru. Sek leader. Pemimpin sekte. Pemimpin Suan-Suat yang sombong. Berlutut seperti anjing padaku. Siap naga. Ada anjing tak taat. Rudul. Monster muncul. Kataku tak bisa. Lindungi kalian. Sudah ku dengar. Sekte pedang misterius katanya mulia dan jaya. Nyatanya hari ini sama hina. Sungguh menyedihkan, sia-sia. Dulu ku jadikan mereka impian hidup. Ternyata hamba cuma pecundang belaka. Longi, Longi. Dulu kau sombong. Kesombonganmu menghancurkan kami. Sudah kukatakan, para penguasa mereka terlalu lama nyaman. Wah, semangat. Sudah lama hilang. Kirim pesan ke semua klan besar. Sekte Pedang Yusuan adakan majelis 9 wilayah. 9 wilayah. Saatnya berubah. Hah, dasar kau! Mobo. Suyutong, apa mereka serang Sekte Pedang Suan? Kenapa kita kembali ke keluarga Chu? Yang berbahaya malah aman. Kini semua mengira kau mati. Kita menyusup kembali ke keluarga Chu. Mereka pasti akan lengah. Murid paham, tapi bisakah murid mengalahkan Suyutong? Asal kau mencapai kesatuan diri dan pedang. Wah, guru. Jangan sebut saja Suyutong. Apalagi gerbang Xuanming. Bukan masalah. Pasti juru saktimu sudah sempurna. Bagus, berangkat sekarang. Aku selamatkan ibuku. Tunggu, Puhutang. Kuasai sekte pedang Suan seluruh wilayah. Sekarang, semua keluarga tunduk padanya. Kita perlu tetap waspada. Tak disangka, dalam waktu singkat, pengaruh Suyutong sudah sekuat ini. Namun, kini kekuatanku sudah sempurna. Bagus. Kini kau satu dengan pedang. Saatnya pulang. Fu Yutong, Sun Lin Feng, saatnya melunasi hutang darah kita. Ada keluarga yang berani melawanku. Kenapa kau gagal? Dasar kau. Jangan. Jika pertemuan 9 provinsi gagal, hidupmu akan jadi neraka. Jika pertemuan 9 provinsi gagal, kau akan kubuat sengsara. Uyus. Aduh. Pemimpin. Ilmu Tuan sempurna. 10 hari ini, Fu Yutong pulang panggil arwah. Paksa kami menuruti dia. Bila berontak, lebih sengsara daripada mati. Su Yutong ini, kejamnya luar biasa. Aku tahu, waktu masih singkat. Pemimpin gagal menyatukan hati.
Kuputuskan pura-pura menyerah. Kutemani dia untuk mengulur waktu. Tak kusangka, ilmu pemimpin sempurna. Sekte kami akan selamat. Terima kasih pemimpin Long, jangan khawatir. Saya akan membasmi si penyihir. Demi rakyat. Belakangan ini, saya dekat si penyihir. Saya tahu tentang kota kuno ini. Rakun sihir ibuku. Ada temuan apa? Kami hanya sekadar menurut saja. Cukup dengan wibawa suci pedang ini, dia bisa dibasmi. Bobo, racun sihir ibu guru. Sangat ganas, sangat jahat. Paksa mengobati bisa merusak Ci. Binasa bersama. Tapi, masih ada. Sudah tiada harapan. Korban racun Gu ini tidak sepenuhnya hilang sedar. Lepaskan obsesi, baru terbebas. Selama ada harapan, aku takkan menyerah. Selamatkan ibuku. Fu Yutong, di pertemuan 9 negeri, aku akan rasakan. Bayar dengan darah. Baca artikel kesehatan. Orang hina menang. Pariwisata ini menindas kita sungguh memuakan. Para sesepuh, jangan sungkan. Terimalah botol. Terima kasih, pemimpin. Para sesepuh adalah keluarga ayahku. Dulu merawatku, kini aku tak akan melupakan kalian. Ini persembahan untuk sekte. Pemimpin tak kenal lelah. Ku bela kalian, masa? Tidakkah kamu patut memberi balasan? Apa? Ini dia. Pedang langit 10.000. Buah ning 50 ton. Koin immortal 1 juta. Mustahil bagi seluruh klan. Masih bisa kok. Jangan cemas, sesiapa ada pendapat boleh disuarakan. Kusimak baik-baik. Melampaui batas. Bersekutu dengan Xuan Ming curang. Orang lain takut tapi Zhao Guanghu tidak. Mahu. Kemari. Penggal Zhao Guanghu kembalikan ke keluarga. Biar mereka lihat akibat melawanku. Telan cacing gaib ini sebagai bukti kesetiaan. Tak minum obat bulanan. Meledak dan mati. Patuh dan cacing gaib tak ganggu. Cuma serangga gaib sekecil ini. Tak berani telan, hanya omong kosong. Terakhir kali. Melawan, tanggung akibatnya. 3, 2. Si terpilih busuk. Pakai cara hina untuk kuasai orang. Anjing liar berani rusuh di sini. Murid lama Xuanjian. Sokong sesat, bunuh saudara. Mau kuasai dunia pakai serangga gaib? Masih layak jadi pemimpin. Siapa kau? Berani sembunyi. Tak berani muncul, dasar si buruk rupa. Buruk rupa, kita sudah kuasai segalanya. Kau kira kata-katamu yang tak seberapa bisa mengubah sesuatu? Kalian bangsawan mulia. Orang-orang terpandang. Rela ditelannya cacing sihir. Tunduk pada penyihir ini. Jadi anjing penurut saja. Lebih baik mati terhormat daripada hidup hina. Mau mati. Mau mati. Sama begitu. Siapa kau bisa sekuat ini? Apu. Chu Jiaohao, kau masih hidup. Ternyata kamu. Kau masih hidup.
Kamu yang jahat begini masih hidup? Masa aku harus mati duluan? Lalu apa juga? Selama hidup, aku akan bunuh kau lagi. Tahu. Berkat latihan, usai menebus gadaian, aku menyatu dengan pedang. Kuasai pedang dewa sejati. Meski menyatu dengan pedang, kau pikir bisa lawan aku? Jangan lupa, sekte pedang misterius masih kami kuasai. Cap naga, majulah. Cap naga, kau cari mati! Suyutong, kau tahu pedang dewa kuno itu suci dan perkasa. Di hadapan roh jahat, semua terungkap. Hancurkan serangga biasa. Hadapi Raja Abadi, berani. Apa? Puai! Zhou Jiaohao, ibumu mencintaimu sangat dalam. Agar tak membebani, dia bentulkan kepala sampai mati. Kau cari mati! Untung aku siapkan cadangan, dia terkendali. Kalau tidak, dia hampir mati. Kau harusnya berterima kasih kau. Bunuh dia. Mubuh! Gendut sialan, pikir dulu. Ibumu sendiri. Kau tegal lukai dia. Ibu, aku Zhao Zhao. Lihat aku. Cu Chao Chao, jangan lawan. Dia takkan ingat. Ibu sudah lupa. Dulu ibu paling sayang aku. Lihat kesulitanku berlatih. Apu, sejak aku gemuk, kaulah yang selalu menyemangatiku. Aku sekarang master pedang suci. Aku sudah sukses. Bu, aku bisa memberimu hidup baik. Diam saja, bunuh dia. Mubu. Ibu takkan menyakitiku, kan? Oh, ibu. Tidak mungkin. Tulang pemanggil arwahku tak bekerja. Tulangku gagal berfungsi. Kau meremehkan cinta seorang ibu. Wanita berhati ular. Kau tak mengerti. Nona Shen, pemimpin Chu, aku tak tahu diri. Aku hina. Kumohon belas kasihanmu, ampuni aku. Bubu, Tuan Zeng, ini semua. Aku dipaksa wanita beracun ini. Aku, dia dalangnya. Aku tak tahu apa-apa. Bunuh saja dia. Jangan bunuh aku. Pemimpin Chu, kau tahu kelakuannya, dia terus menipumu. Dan semua ini diaturnya sendiri. Cepat hukum dia. Kalian berdua pasangan terkutuk yang cocok sekali. Mulai hari ini, kujadikan kalian pengemis. Tanggung akibatnya. Mudah. Ya, awasi mereka. Sampai dosanya tertebus. Patuhi perintah Tuan. Ini. Lanjut. Aku tak mau jadi pengemis. Jangan. Bajingan, kamu tidak apa-apa. Bu, aku baik. Sudah selesai. Sensi. Waktu berlalu cepat. Xianar sudah berhasil. Laporkan. Kembali pimpin Suanjian. Kacau lagi. Ketua Feng, posisi pemimpin ini kuserahkan kembali pada Anda. Berbisik. Sudah kupikirkan, ingin kuambil 1 tahun untuk diriku. Membawa ibuku. Menjelajahi indahnya dunia. Kini akulah ibumu, akan kujagamu. Melesat. Hidup dalam lamunan.